Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang masalah hama. Masalah hama yang pastinya sangat beragam. Kemudian di sini kita susah untuk menghindari. Bagaimanapun yang namanya berhubungan dengan alam itu pasti akan ada resiko semacam itu. Hama ya. Nanti kita akan jelaskan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian bagikan, dan jangan lupa untuk tulis komentarnya. Oke? Modal alam ya, pasti akan ada kendalanya. Nah, biasanya kalau untuk masalah hama dan penyakit, pasti yang pertama adalah yang datang dari internal. Biasanya itu contohnya adalah pengaturan pakan yang kurang tepat, kemudian pengaturan atau kondisi air yang kurang bagus, atau mungkin virus yang sudah dibawa oleh bibit yang sebelum dipindahkan kemudian dipindah ke kolam kita. Itu salah satu sumber dari internal. Kemudian kalau untuk eksternalnya itu biasanya karena contohnya iklim, cuaca, ada curah hujan, geledek, bahkan manusia sekalipun atau hewan-hewan sekitarnya, hewan-hewan yang yang berada di air. Itu salah satu contoh-contoh dari faktor eksternal. Oke, kemudian untuk cara pengendalian dari hama ikan lele itu ada beberapa kategorinya. Yang pertama itu bersumber dari organisme yang lebih besar yang bersifat predator. Predator itu kan makan. Pernah dengar kan? Predator begitu kan. Yang besar atau yang kuat makan yang kecil atau yang lemah gitu. Yang sifatnya predator itu contohnya antara lain itu musang. Musang itu sangat senang makan ikan. Kemudian di situ ada juga ular. Ular juga senang. Nah, seperti itu. Itu yang biasanya menjadi dikategorikan sebagai predator. Kadang juga ini kucing. Kucing kalau kolamnya bukan kolam terpal, kolam yang tanah, biasanya kucing itu juga jadi predator ya. Biasanya di pinggir, kemudian dia akan ambil nangkap ikan gitu. Itu juga salah satu predator. Katak. Tapi katak itu biasanya katak pohon. Katak pohon itu suka makan bibit yang masih kecil, itu biasanya suka seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hama yang dikategorikan itu sebagai hewan pengganggu. Nah, pengganggu itu contohnya antara lain adalah belut. Jadi belut itu kan suka mengganggu ya, apalagi yang kolam tanah itu biasanya suka bikin lubang, kemudian kolamnya rusak, kemudian ikannya itu keluar, itu pengganggu. Kemudian dikategorikan juga hewan yang sebagai pesaing. Contohnya nih ikan gabus, ikan mujair, atau ikan-ikan lain yang di situ mudah hidup, mudah berkembang biak. Nah, kalau ikan gabus pasti selain dia itu berkembang biaknya cepat, banyak, kemudian dia itu memang kuat, itu juga makan untuk makan bibit-bibit lain masih kecil. Nah, kalau untuk ikan mujair nggak begitu terlalu, hanya memang ketika dalam kolam itu ada ikan mujair itu kan mengganggu lah. Jadi yang namanya heterogen itu kan kurang enak aja gitu. Yang namanya mujair kan kalau ada di kolam lele kan juga termasuk hama gitu kan. Hama yang menjadi pesaing. Jadi minimal kalau untuk pertumbuhan lele itu kan jadi kurang bagus, jadi telat, atau kadang juga bikin stres gitu kan. Stres ikannya, stres juga si pemiliknya begitu. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, biasanya dari para petani itu bikin pencegahan, antara lain di lubang airnya itu dikasih saringan biar nanti ular atau ikan gabus
atau apa label itu nggak mudah masuk seperti itu. Atau mungkin di atasnya dikasih paranet biar nanti katak pohonnya atau kucing itu nggak bisa masuk, nggak bisa turun, nggak bisa nangkap. Itu salah satu cara-cara pencegahan. Jadi coba deh nanti di kolam kalian dicek kira-kira bagi kolam tanah, coba deh dicek sekitarnya. Kalau memang sudah aman, lanjut. Kemudian kalau untuk yang terpal juga dicek gitu. Sangat mungkin enggak kalau untuk hewan-hewan tersebut itu untuk bikin onar di situ gitu. Kemudian kolam semen juga dicek gitu. Barangkali di situ ada kebocoran, ada celah-celah yang bisa, atau di situ ada tempat-tempat yang kok kayaknya bisa menjadi tempat hidup hewan-hewan yang tadi gitu. Oke, seperti itu ya. Nanti kalian cek dan kemudian tulis di komentar. Oke, sukses selalu. Salam pengusaha lele.